nama saya Ihsan Nurseha. Saya dari program bimbingan dan konseling NPM saya 14144200136. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pengalaman BK keluarga di Dusun Murangan 8 Triharso Sleman. Untuk selanjutnya, PPL BK keluarga merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program sarjana bimbingan dan konseling yang bermakna menghubungkan antara teori dan konsep dan dalam bimbingan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam keluarga, melatih mahasiswa mempraktikkan ilmu bimbingan konseling dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam keluarga. Untuk selanjutnya, tujuan dari PPL BK keluarga yang pertama, melatih kemampuan kompetensi dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon konselor dalam mempraktikkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling pada ruang lingkup keluarga. Yang kedua, melatih kemampuan analisis evaluatif, kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup keluarga. Yang ketiga, manfaat PPL BK keluarga. Yang pertama, untuk dapat mengaplikasikan teori dan teknik konseling terhadap permasalahan di dalam sekolah, melainkan permasalahan yang terjadi di luar sekolah, khususnya di organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Yang kedua, untuk mengasah keterampilan kita sebagai konselor. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali potensi dirinya sehingga dapat menentukan pada jenis pekerjaan apa mahasiswa tersebut akan memanfaatkan ilmunya. Yang keempat, memberikan pengalaman bagi kita selain sebagai pendidik konselor, itu juga memberikan pengalaman berorganisasi di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yang saya untuk menjadi proyek dari organisasi adalah nama organisasi yaitu Karang Taruna Kyai Morang. Organisasi Karang Taruna Kyai Morang ini berawal dari remaja masjid. Dikarenakan dusun Murangan sangat luas, dibentuklah organisasi Karang Taruna Kyai Morang agar seluruh pemuda di dusun Murangan kompak. Karang Taruna Kyai Morang berdiri sejak tahun 2003 yang beranggotakan kira-kira waktu berdiri masih sekitar 40 orang. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi Karang Taruna Kyai Morang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketua 1 sebagai penanggung jawab Karang Taruna dan menyuruh anggota pengurus. Terus sebagai ketua kedua sebagai pengganti ketua 1 dan mendampingi ketua pertama. Yang kedua, sekretaris memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Yang keempat, bidang pendidikan dan pelatihan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam pembelajaran,
pemuda dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, bidang kelompok usaha bersama. Dalam hal ini membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas kelompok usaha bersama koperasi. Yang keenam, bidang usaha dan kesejahteraan sosial menyelenggarakan aktivitas bantuan sosial dalam berbagai bentuk seperti misalnya santunan dan bantuan dan memberikan bantuan dalam momentum tertentu secara berkala. Yang ketujuh, bidang kerohanian membangun hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas bidang kerohanian dan pembinaan mental. Yang kedelapan, bidang olahraga dan seni budaya mendata dan menginventarisir aktivitas olahraga dan seni budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji bahan pengembangan lebih lanjut. 9. Bidang lingkungan hidup. Sebagai pemuda regenerasi bangsa, mari peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir, mendata dan menginventarisir aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Berikutnya, tujuan organisasi. Jadi dalam organisasi Karang Taruna itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa, kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Yang ketiga, terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari struktur organisasi Karang Taruna Kiai Morang yang diketuai oleh Ahmad Fauzi itu sebagai ketua pertama, ketua kedua Abdul Rozak, sekretaris Fajar Intan, bendahara Yuliana Susanti, bidang pendidikan dan pelatihan Husna Arimas, bidang kelompok usaha bersama Nurdiah Arumsari, bidang olahraga dan seni budaya Jatmiko, bidang hubungan masyarakat Mursid, bidang usaha dan kesejahteraan sosial Muhammad Apriliantoro. Selanjutnya bidang kerohanian Tubagus Ahmad Rifai. Yang terakhir bidang lingkungan hidup yaitu Saudara Budi Santoso.
Terus yang untuk selanjutnya permasalahan yang dialami. Jadi dalam permasalahan keluarga yang sering dialami menurut organisasi, permasalahan di Karang Taruna selama pandemi COVID ini adalah tentang dalam berkumpul untuk hanya sekedar rapat atau sekedar berkumpul itu belum diperbolehkan oleh kepala dusun. Dampak dari permasalahan yang dialami menurut organisasi itu yang pertama, anggota menjadi kurang aktif. Jadi anggota jadi jarang berkumpul kayak gitulah. Untuk sekedar berbincang itu pun sulit. Terus berunding menggunakan grup WA anggota itu yang aktif hanya beberapa orang saja, nggak semuanya. Terus untuk selanjutnya metode yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi permasalahan adalah mengumpulkan pengurus dan membahas suatu hal setelah hasil yang dicapai di-share melalui grup WA. Jadi setiap ada membahas sesuatu gitu itu di-share melalui grup WA kayak gitu. Jadi menunggu tanggapan dari anggota-anggota Karang Taruna yang lain, tetapi dari anggota Karang Taruna yang lain yang muncul orangnya hanya 1-2 orang aja. Kemudian permasalahan yang saya ambil dari organisasi Karang Taruna Kayamorang adalah itu anggota kurang aktif. Jadi semenjak terjadi sebelum pandemi itu kalau kumpulan itu yang datang cuma separohnya aja nggak ada. Terus identifikasi permasalahan hanya sekitar semenjak terjadi pandemi anggota itu semakin tidak aktif, walaupun itu di grup WA itu hanya beberapa orang saja yang aktif dan dalam bersuara tentang program kerja yang akan dilaksanakan. Jadi yang aktif hanya 1-2 orang aja, yang lain cuma diem gitu, cuma nyimak lah. Rancangan layanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan anggota yang kurang aktif dalam bersuara akan memberikan layanan informasi. Dengan memberikan layanan informasi, anggota bisa bertanggung jawab dalam mengikuti sebuah organisasi. Rincian pelaksanaan layanan yang saya lakukan adalah yang pertama, tahap awal, mahasiswa mengucapkan salam dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selanjutnya melakukan presensi. Untuk selanjutnya membina hubungan baik. Jadi membina hubungan baik, menanyakan kabar antara anggota Karang Taruna. Ya contohnya seperti itu. Terus menyampaikan judul materi yang akan dibahas, menyampaikan tujuan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, tahap peralihan. Mahasiswa bimbingan konseling transi menanyakan kesiapan para anggota Karang Taruna agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Berikutnya, anggota Karang Taruna mulai menyiapkan diri untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tahap inti. Mahasiswa bimbingan dan konseling memberikan materi yang telah disampaikan. Terus masyarakat melakukan berbagai kegiatan sesuai langkah-langkah dan tugas serta tanggung jawab yang telah dijelaskan. Yang terakhir, tahap pengakhiran.
yaitu menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi mahasiswa menutup kegiatan layanan dengan mengajak masyarakat untuk berdoa dan mengakhiri dengan salam. Ya kurang lebih seperti itu rancangannya. Terus ini topik permasalahan, berarti peran anggota Karang Taruna di Dusun Murang 8 yang kurang aktif dalam setiap kegiatan. Jadi bidang bimbingan termasuk bidang bimbingan pribadi, jenis layanan klasikal atau layanan informasi, karena layanan klasikal memberikan layanan informasi kepada orang banyak. Ibarat contohnya kalau di sekolah kayak gitu, memberikan layanan di suatu kelas. Fungsi layanan pemahaman. Selanjutnya jenis kelompok Karang Taruna Dusun Murangan 8 Triharjo Sleman. Tujuan menjadi tempat aspirasi di masyarakat, khususnya kaum pemuda. Sasaran layanan pemuda-pemudi Dusun Murangan 8 Triharjo Sleman. Dalam melaksanakan rancangan ini saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Jadi saya memberikan ceramah gitu, terus diskusi, jadi saling lempar tanya jawab lah, lempar tanya jawab pertanyaan kayak gitulah. Tempat penyelenggaraan Rumah Bapak Mujiono, waktu 45 menit 22 Desember 2020. Penyelenggaraan layanan mahasiswa PPLBK UPY 2020. Alat dan perlengkapan laptop. Terus rencana penilaian dan tindak lanjut. Penilaian jangka pendek, pengayaan materi berupa pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Yang tindak lanjut, melakukan bimbingan kelompok terhadap anggota Karang Taruna yang dinilai kurang mampu untuk memahami materi yang disampaikan. Yang berikutnya, keterkaitan layanan ini dengan layanan kegiatan pendukung, berkaitan dengan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan individu sebagai tindak lanjut berikutnya. Ya, yang terakhir memasuki bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Menurut saya, nama organisasi yaitu Karang Taruna Kyai Moran. Organisasi Karang Taruna berawal dari remaja masjid, dikarenakan itu tadi remaja masjid Dusun Murangan itu kan sangat luas ya. Itu jadi organisasi ini agar seluruh Dusun Murangan itu pemudanya kompak menjadi satu. Tapi sulit, Bu dosen. Permasalahan sebelum terjadi pandemi ya sudah saya jelaskan tadi, dari anggota yang hadir dalam pertemuan itu setengahnya lah, nggak ada lah. Terus adapun saran dapat kami sampaikan kepada pembaca, yaitu laporan yang kami buat masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kami meminta kepada para pembaca untuk memberikan saran kepada kami, baik penulisan maupun isi makalah, dan semoga laporan kami ini bisa bermanfaat bagi pembaca guna menambah ilmu pengetahuan. Ya, sekian dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.